Mari kita pelajari kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana Nabi Yunus? Ternyata Nabi Yunus diisolasi oleh Allah, bukan di hotel, bukan di rumah, apatah lagi di rumah sakit. Tapi ternyata Nabi Yunus alaihi salam diisolasi dan dikarantina oleh Allah di dalam perut ikan. Bagaimana maksudnya? Al-Quran bercerita tepatnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Surah Al-Anbiya ayat 87 88. Allah berbicara, "Wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna alla qadira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin." Pertanyaan, berapa lama Nabi Yunus diisolasi dalam perut ikan? Ulama tafsir menjelaskan bahwa konon Nabi Yunus diisolasi selama kurang lebih 40 hari. Lalu pertanyaan, apa yang dilakukan Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah As-Saffat, ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Sekiranya Nabi Yunus tidak memperbanyak tasbih, tidak memperbanyak zikir di dalam perut ikan, maka pasti lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pasti dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nantinya. Berarti ketika Nabi Yunus diisolasi oleh Allah, dikarantina oleh Allah di dalam perut ikan, yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah ingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih, introspeksi diri dengan memperbanyak mengucapkan kalimat sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pertanyaan, setelah melalui beberapa hari berada dalam karantina perut ikan dan terus mengulang-ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, apa yang dilakukan atau apa yang dialami Nabi Yunus selanjutnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun fastajabna lahu, dan kami pun kabulkan permintaannya, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kesulitannya, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman. Saya ulangi, ketika Nabi Yunus dikarantina oleh Allah, selalu memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allah berfirman, fastajabna lahu, maka kami pun kabulkan permohonannya, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kesulitannya, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman. Nah, di sini pertanyaan, apa kira-kira maknanya? Ayat ini berbicara tentang Nabi Yunus. Lalu mengapa Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman? Ternyata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, sengaja Allah tutup dengan kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan orang-orang beriman, karena sebenarnya bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin bukan hanya diperuntukkan bagi Nabi Yunus alaihi salam semata, bukan hanya untuk Nabi Yunus seorang,
Tetapi siapapun dia, selama dia beriman lalu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya dengan ayat ini, maka kita pun harus yakin dengan ayat yang lain bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Karenanya mari kita kembali kepada Allah. Kita jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua.